Iki mana kan? Iki wan kan? Metro tipu. Oh, metro tipu. TV ya. Astagfirullahaladzim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا رسول الأولياء شهد القادر جيلا محمد بن عبد الكريم اسم المدني محمد رشاد بن عبد الله خصوصا على علم علامة كيد محفوظ أمين بن حجي محمد رمي البني خصوصا على علم علامة علي محمد بن خصوصا على محمد علم محمد وصوله ورحمه على هذه المسلمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمن نفعه بعلومه في الدارين آمين Di dalam sini disebutkan hendaklah pemikiran orang alim itu kalau berada dengan orang awam ketika bergaul dengan mereka merupakan penjelasan tentang hal-hal yang wajib maupun yang diharamkan, perbuatan yang menunjukkan ketaatan. Jadi kalau kita tuh ada orang alim berkumpul lawan orang-orang awam, harusnya orang alim ini menjelaskan tentang hal yang wajib maupun yang diharamkan Allah, sebagaimana dahulu seperti Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga bahari itu sidin dakwah melalui wayang, main wayang. Tapi di dalam wayang itu ilmu-ilmu sufi masukkan, ilmu-ilmu yang wajib lawan orang-orang awam, ilmu-ilmu yang diharamkan Allah, yang diwajibkan Allah. Situ aja nih seperti disuruh
pakai kudu masuk ke tempat tadi dulu. Itu sejarahnya dakwah pembuahan sunan-sunan yang 9 wali itu ya Pak. 9 wali itu dakwahnya kada langsung kayak kita ini, tidak, susah dan sulit. Yang dihadapi di situ pembuahan Hindu, macam-macam agamanya, macam-macam. Dakwahnya gimana caranya? Berbeda-beda. Kalau kita sekarang dakwahnya nyaman, duduk diadakan tempat di masjid pengajian wajar. Kalau dulu masuk ke sini, masuk kota, masuk daerah sini, itu semuanya dakwahnya sulit dan penuh tentangan. Kalau sekarang ada, sekarang enak, ada tempat, dikasih makan, dikasih amplop, ya nyaman sekarang. Kalau dulu susahnya minta ampun dakwahnya. Dan mereka pun caranya berbeda. Sebagaimana Habib Abdullah Al-Aidusah dakwahnya, dikumpulkan sini bubuhan para perampok, bubuhan para penyamun, macam-macam semua itu, nakal-nakal lah, dikumpulkan sini dalam rumah, dikasih makan di sini, dikasih sini duit berikannya. Habib Abdullah Al-Aidus dakwahnya begitu caranya. Tapi di dalam situ diberikan ilmu-ilmu. Tapi kalau kita orang alim ini, kita jelaskan ini kewajiban kita ini lawan Allah Ta'ala. Oh, yang diharamkan Allah punya ini. Kayaknya berkumpul dengan orang-orang yang senang minum khamar, gimana caranya? Lain lagi caranya. Oh, bayang berkumpul dengan orang penjina, lain lagi caranya. Yang pernah mendengar ceritanya si Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu dakwahnya kada kayak kita ini dakwahnya bilhal dengan perilaku sini. Jadi Abu Yazid Al-Bustami itu pernah sini meminta lawan Tuhan, ya Allah tunjukkan lawan ulun siapa nantinya teman ulun di dalam surga. Jadi Abu Yazid Al-Bustami ini bermimpi, wajah Allah Ta'ala di dalam itu disebutkan. Tapi ini mimpi lah, bukannya Abu Yazid Al-Bustami itu melihat Tuhan bertempat, kada, jangan usah mikirkan itu. Di dalam mimpi itu disebutkan bahwasanya Abu Yazid Al-Bustami ini namanya si Fulan bin Fulan ini nanti kawan-kawan di dalam surga. Jadi Abu Yazid Al-Bustami ini penasaran, siapa aja sini namanya ini. Datangi oleh Abu Yazid Al-Bustami. Adakah di kampung ini yang bernama Fulan bin Fulan? Ada. Oh, kenapa pian mencari ini? Sedangkan ini orang ini tiap malam di diskotik, di klub malam, di tempat pelacuran. Karena mungkin gaya Abu Yazid Al-Bustami sudah mimpi ini. Kalau mungkin orang ini orang jahat. Ini kena kawan polisi dalam surga. Saya datangi sini, takut di sini, bujur kahikang mana ini. Oh, bujur. Sekalinya sini itu tiap malam di tempat pelacuran. Duduk situ sekali dakwah. Dakwah. Tapi kalau kayak kita ini dakwahnya ke sana, mungkin kita tempat ya. Lain makamnya. Pak ya. Kenapa ya? Karena melihat beginian nakal-nakal, cantik-cantik, seksi-seksi. Dakwah itu kalau sanggup kita. Lain makam kayak Abu Yazid Al-Bustami itu lain. Itu bisa dakwah lah. Sama kita duduk umpamanya di gardu
di tempat orang main domino. Itu kan bisa langsung dakwah kita. Duduk dulu berkumpul. Kayaknya dulu dimodali dulu di Rokui. Ada tuan guru itu di kampung. Ada tuan guru di kampung itu. Duduk sini. Ini melihat orang permainan dum situ. Kami bareng sih melihat kawan sini depan di ini. Habis-habisnya ini diajak sini makan. Ini punya mobil, buat sini punya mobil perjalanan. Oh iya sih, kita makanan dulu, makanan. Habis main lapar-lapar udah kayak makanan, mau nikah di warung. Lawas-lawasnya. Akhirnya buahnya sumpah, malu sendiri. Oh iya buahnya ini kita supan seorang, akhirnya supan seorang, malu seorang. Kalau kita di sini nih orangnya udah besar, tapi nya aku aja berdoa kita sedang kita maksiat terus berhadapan sini. Akhirnya taubat banyak, umpat sembahyang yang miringi. Tapi kalau boleh kami haram, wah bisa tepuk ibunya dong. Dakwah sekarang ini dakwah harus dengan tekniknya dan harus dengan apa aja orang juga kayak kayaknya politik harus ada tekniknya. Dakwah kita langsung dakwah ini dakwah. Kita dakwah di pedalaman sana. Kita macam-macam pikiran orang. Harus dengan lemah lembut dulu. Sebagaimana Rasulullah ya. Rasulullah itu dakwah kadang langsung melajari itu bersembunyi-sembunyi. Itu kalimat tauhid juga dulu dikenalkan. Ada langsung. Hendaklah pembicaraan orang alim dengan orang awam ketika bergaul, ketika berkumpul dengan mereka merupakan penjelasan tentang hal-hal yang wajib maupun yang diharamkan. Pada kita ini haram kayaknya. Ya jangan tadi berkumpul dengan orang pemabuk. Mengikam ini kau yang mabuk terus tampilin gue dong. Apalagi orang nggak ada sadar. Itu dakwahnya lain lagi caranya. Kita tuh dakwah lah. Bertahan hukumnya keras. Tuan guru tuh nah hukum keras terus. Ditinggalkan orang. Kayak ini haram, itu haram, ini haram. Sambiang-biang gak ada sah. Ada itu ayat doang ada sah. Ini kada akun orang. Majisinya kerasnya guru ini. Anda mau kalau ini ada dakwah itu lain-lain ya. Orang tuh diajak aja lu ajak gembira terus. Kita banyak karas terus. Dakwah. Ada tuan guru bahari. Dia ada harapan baru tuh karas sini. Pikir orang, mimpi orang. Kekarasan ilmu. Apalagi masalah khilafiyah. Khilafiyah itu masalah fikih. Fikih itu kan akan diperdebatkan. Semuanya ada nas dan dalil. Dan ada juga yang membolehkan. Ada kaul asah, ada kaul kada asah, adanya kaul kada sahih. Ada yang boleh, ada yang kada boleh. Itu fikih. Kita berdebat umpamanya kayak masjid nih. Contoh, ada tuan guru bilang ini haram, ini kada. Jangan berbahasa. Bila hendak ikuti, bila hendak kada. Berdebat apalagi masalah fikih zakat. Fikih zakat itu orang sugih pun boleh diberi. Itu bagi ada nang kaul nang membolehkan, tapi jangan dipakai. Itu untuk pribadi. Ada juga masalah air. Ini sedikit-sedikit aja lah. Ini nggak dapat dipakai, tapi untuk kepelipitan kawan. Nang kayak banyu tuh kalau cukup 2 pula. Kita umpamanya di jalanan.
di jalanan tuh bertamu lawan WC. Tapi WC-nya tuh airnya kan cukup 2 kula. Ya, jadi WC-WC itu sedikit-sedikit aja loh. Ada teh jajak situ. Boleh lah teh jajak kita bersuci dengan air yang ada teh jajaknya. Kan boleh, karena itu kurang 2 kula. Nah, kayak bagian mata sih. Apakah pian tetap bercibuk dengan air itu kah atau ada? Pian bira melihat teh jajak sebuting ada. Ini pian najis. Kada kawat dibuat untuk istinja. Najis itu kada boleh buat istinja, ujur lah. Pikir kaul sahih. Ya lah. Umpamanya ada teh cacak situ. Kalau pian cibuk, ini najis. Kalau pian cibuk, pikirnya basuh apa? Pikir-pikirnya. Hah? Pakai namanya. Umpat kaul nak membolehkan. Buang teh cacaknya selesai. Kamu lah pian rasai dulu baunya, pian cium. Ya kalau 3 pikir itu, cium baunya, rasanya, dan lauknya, warnanya. Bila warnanya kada berubah, ada apa-apa. Baunya pian cium, kada bau. Pian jilat, umpamanya. Itu pikir airnya. Nah, pikir itu ada yang membolehkan kau, saya itu hilangkan, angkat najisnya, pakai. Itu pikir. Ada kawabian berdebat tentang itu, haramnya biar. Kayak babian bersuhira. Kalau pian umpat nang haul nang mau tamat, kenapa pakai itu? Nah, itu perlunya kita mendalami ilmu fikih. Perlu kita mendalami. Pian baca dalam kitab Sabilul Muhtadin. Lihat deh, hukum-hukumnya unik-unik dan mudah. Baca saja Sabilul Muhtadin. Luar biasa dari kelampaian mengarang kitab itu. Dan ambilannya pun kitabnya luar biasa. Itu ilmu fikih lah. Jadi ilmu fikih itu jangan terlalu berdebat. Jangan terlalu berdebat. Karena ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Ada yang ini makruh, ada yang menyunatkan. Ya Allah. Nah, itu ilmu fikih. Tapi kalau kita nang hendak memakai itu bagusnya kaul nang muktamad terus, bagusnya. Ada kakawanan manakuni lawan guru jamaah. Sini kan ahli di dalam ilmu fikih. Jadi tahu terus nang kalau ulama ini boleh terus. Ada lagi ulama Kanda Sufyan Sore di Pemagi itu. Sini boleh terus. Dan ada dalilnya. Kitab ini. Nah, itu perlunya kita banyak bisi kitab itu. Kalau kita kitab ini kadada dan ilmu kadada. Nah, itu sakit kepala tuh kita. Jadi kada usah pembahasan gini kita. Ilmu fikih nang banding kerjakan nang wajib. Kita belajar ilmunya nang bujur-bujur. Kalau ada kepelipitan takunakan tuan guru. Punya kita nang ada tahu takunakan. Oh, punya kesalahan bakhilafiyah kada usah bahwalan. Ya lah, nyaman dah. Karena kayak ini pendapat bingung anak ya. Perbuatan yang menunjukkan ketaatan, menyebutkan pahala dan hukuman atas perbuatan baik dan dosa. Pembicaraan itu hendaknya disempurnakan dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami serta menambah penjelasan atas hal-hal ia ketahui bahwa mereka melaksanakannya.
Jadi bagus tuan guru itu. Umpamanya sidin belajaran, dalilnya pulang apa aja bahasa kita ya tuh jelas benar. Umpamanya pendapat ulama anu begini, hukumnya begini, kitabnya ini, nyaman gitu. Tapi kalau tuan guru tuh menjelaskan, kalau ada penjelasan kitab apa hukumnya, kalau ada pendapat imam siapa, umpamanya kalau ada jelasnya, bingung kita. Kalau kami begini kitab ini, nah cari kitab ini, halaman ini, karangan ulama ini, pendapat ulama ini jelas. Jadi nyaman kita menjelaskan dengan orang lain. Ya Allah, tahu kita. Pun sering mendengar perdebatan itu. Kayaknya hukumnya kayak ini kada boleh. Itu kekurangan bahan aja, kekurangan ilmu. Jadi kata juga bahasan. Padahal kaidah itu harus dibahas. Diam ha. Kalau seorang kawak menggawi-gawi, kalau seorang anak kawak gawi kada gawi. Dan tidak diam hingga ditanya tentang sesuatu ilmu. Sedangkan ia mengetahui bahwa mereka itu memerlukannya dan harus mendapatkannya. Nah, orang alim itu bila ditanya orang jawab, tetapi bila kada tahu, biar aja kita kepada kada tahu. Jangan kepada so tahu juga pula. Kita ini kada tahu, ditakoni orang, gaya so tahu, timbul bebarang menjawab hukum tadi. Nah, itu namanya ulama nang kada tahu, bepadah nang jadi tahu pada kawan. Jangan diumpati. Upadanya bila kita tuh tuan guru, kita kon orang, wah kalau kada menjawab mungkin sih benar. Sopan aku, sedangkan aku mau pulang gana. Kada mesti orang mau pulang gana itu harap dihukum ilmu kada tentu. Terkadangnya harap disebut ceramah, ilmunya kada ada. Contohnya lah, nang kayak guru Busyairi. Guru Busyairi itu mengaji di Makkah puluhan tahun sini. Tetapi kalau ceramah, sidin kada ahli. Tetapi kalau sudah hukum, takunnya tahu bedarnya. Menguasai pan ilmu sekitar 16 pan ilmu. Pan ilmu itu ngadem ya. Seperti menguasai ilmu fikih, seperti menguasai ilmu tafsir, seperti menguasai ilmu usul fiqh, seperti menguasai ilmu arud. Itu pan ilmu adanya. Ada yang menguasai tentang hadis. Tetapi orang-orang yang begini susah dicari. Susah. Nah, menguasai pan ilmu ini banyak ini susah. Ada guru itu menguasai pan ilmu ahli tafsir saja. Ada guru ini menguasai ahli ilmu ahli hadis saja. Ada itu. Orang pakarnya, spesialisnya. Tapi tentang pakar ilmu kebatinan, kayak di sekumpul tuh, almarhum sekumpul pakar ilmu kebatinan. Tapi kun sekumpul itu lengkap sini masih lengkap. Jadi ada ulama mengarang sini Bahrul Ilm, lautan ilmu. Nah, ini susah. Meninggalan ulama orang alimnya Allah yang hanya tadi di Martapura beberapa orang meninggal, orang-orang soleh. Guru siapa itu yang meninggal hanya tadi? Habib Abu Bakar Mu'addawilah itu melihat sini Rasulullah tunggal
penjagaan ini sampai di kuburan. Tahu sih Rasulullah ada ulama Darussalam. Adapun kaum awam kebanyakannya menggampangkan urusan agama, baik ilmu maupun amal. Oleh sebab itu para ulama tidak boleh membantu mereka atas sikap itu dengan mengajari dan membimbing mereka hingga kebinasaan menimpa semua orang dan bencana menjadi besar. Nah, jangan sampai kita orang awam tuh terkadang orang awam tuh meremehkan dengan ilmu. Itu ada orang awam meremehkan ilmu. Seperti meremehkan amal, jangan sampai ada di kampung kita yang meremehkan amal. Kita bantuinya, kita bimbinginya supaya ini jangan meremehkan amal dan ilmu tadi. Jangan sampai kita membiarkan, itu termasuk membiarkan adanya kita. Itu tugas para ulama, tugas orang-orang yang memiliki ilmu. Apabila kita menguji seseorang awam dan sebagian besar orang bersifat awam, maka ketika didapati mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang wajib dan diharamkan. Ini banyak orang yang nggak tahu. Orang awam tuh tahu ini kada tahunya. Nah, kewajiban siapa? Kewajiban kita ngasih tahu. Tapi kalau orang awam dikasih tahu kan jadi satu, jangan tersinggung. Dan pulang cara mengasih tahunya itu pulang ada pulang tekniknya, ada pulang adabnya. Jangan menegur di hadapan orang, supannya, begamatan, memandirinya tadi. Banyak kayak orang-orang yang duduk dengan ulama, tapi nya akun bepandai, akun betakun, pada supan bertanya itu bagus. Oh, mamanya kayak ini hukumnya apa guru, kayak ini guru. Kalau ini guru kada tahu Pak, jadi kayak apa hukumnya, betakun. Aibian apa hukum betakun aja. Bila nang susah betakun aja. Ada Bapak. Bila dapat dijawab, bila dapat kena dicariakan hukumnya ya Pak. Jangan pian menggawi surang kada ada dasar ilmu, jangan. Nah, kayak mengaji. Oh, apa saktah ini kada tahu di saktah. Betakun. Timbul baca sembarangan, tahu di hukum tajwid, betakun. Oh, apa ini hukumnya nah. Oh, ikhfa aja sih dia. Kayak apa caranya membaca kayak ini. Nah, itu roti. Takunakan juga itu masalah hukum tajwid. Kada apa-apa, aduh sama lu betakun. Kita menjagawi sembahyang harus. Kan betakun kada ada ilmu ngalih ya. Kada bisa ngalih. Ilmu sembarangan. Nah, kayak ajan belajar ajan. Komat belajar kamat. Kada bisi anak pas ngalih ajan. Karena kita ini calon bisi orang doa terus. Kalau ajan kada bisa kayak apa? Terbalik-balik aja, ayah apalah lo ya sholat. Kenapa? Karena ada tahu menangarai tapi kada terperhatikan. Jadi jahil itu jangan disimpan, jangan diheragu, jangan diingung ya orang Banjar, jangan diingun. Sifat jahil itu jangan diingun. Jangan dibiarkan.
serta tidak mengetahui masalah-masalah agama yang harus diketahui. Di antara mereka itu ada yang tidak mengetahui sama sekali. Nah, ada orang awam itu yang ada tahu sama sekali, dan ada yang hanya mengetahui sebagian saja, sekalipun mengetahui sebagiannya. Namun pengetahuan itu didengarnya dari orang-orang luar. Ujah si anu kayak ini hukumnya, jangan. Apalagi orang yang tujuh bahas ujah guruku ini. Ujah si anu kayak ini, jangan juga. Ada di sini yang tujuh bahas orang. Sedangkan ini dibahas mungkin bisa tersinggung. Tapi kalau membahas orang atau juga benar menyalahkan orang lain, ada di sini. Manusianya unik juga nggak nih. Tapi untung ada bertamu orang yang melawan. Sebetamu orang melawan pian berujung kata-kata pisan. Dihukum nih ngalih. Nah itu jahil tuh ngalih ya. Awalnya ujar si anu, ini kayaknya hukumnya ujar si anu, ini kayaknya hukumnya. Jangan. Cari nasnya dulu, dalilnya ini. Adakah yang memberikan kadakah? Ada bahas orang. Maka jika engkau ingin mengetahui kebodohannya, maka hal itu dengan mudah bisa diketahui karena pengetahuannya itu tidak berdasar dan tidak sahih. Nang ada berdasar kalau sahih itu maksudnya kayak ini, ada dari dalam kitab anu, dari pendapat Imam anu, nah ada-adanya. Tapi umumnya kalau nyembah badan ini kayak ini karena nggak boleh. Dari siapa ya orang? Pendapat imam ini kayak ini, di dalam kitab ini kayak ini. Berarti orang itu alim, menunjukkan orang itu berdasar, ada dasarnya. Tapi jangan sampai kita tuh membahas orang kada ada dasar dan dalilnya, jangan menyumpani. Banyak ujar si anu, ujar guru anu, jangan timbul ada perguruan dijual. Kalau mungkin perguruan itu sembarangan menjawab ujar guruku kayak ini haram, jangan, kasihan sedikit. Ya almarhum Abu Mahfuz Amin, ujar sidin jangan menjual aku. Aku tuh senang di sini kalau ikam menjawab sesuai dengan dalil dan kitab. Umumnya kitab ini kada memberikan tahu kita. Ini kada ujar guru si anu kada boleh, jangan ujar guru terus. Sepatutnya bagi orang alim apabila ada orang datang kepadanya untuk menuntut ilmu, hendaklah ia memeriksanya. Nah, sepatutnya nih bagi kita orang alim, ada orang yang datang hendak belajar orang kita, ia memeriksanya. Jika orang yang itu cakap untuk memahami ilmu, maka ia suruh orang yang membaca kitab. Orang-orang yang punya yang belajar dengan kita orangnya nyaman membaca, bisa aja tuh mengaji. Ya, ada orang itu nang ada di sama sekali, pelajari dasarnya. Kita harus bisa memahami porsi-porsinya. Oh, porsinya kayak ini sama kapan-kapan tuh. Baik dimakaninya susu ibu dulu ya Allah, ada batas-batasnya. Karena dimakani sur. Kalau mau hanya lahir dimakani nasi. Maulah karas juhire. Sama orang awam datang no kita no suatuan guru. Lajari kita nang dosa-dosa tentang wudu dulu lajari, tentang sembahyang dulu. Nang muda-muda, ini datang guru, lajari ilmu sufi, ilmu yang tasawuf, pas ilmu tarawihnya. Sama nang contohnya aja kisahnya Sunan Siti Jenar juga. Padahal sih ini kada kau diikuti bagi orang yang awam, tapi bagi orang-orang yang ahli ilmu kada kami ikuti. Tapi itu pun
harus dengan ada dasarnya juga. Tapi kalau sidin sudah makam tahi, ada kau diikuti. Kita orang awam. Tapi yang kita ini awam, kita semuanya awam. Ada danang kisah khawas tuh ada dari kita. Tuh orang-orang dahulu aja yang hawasul khawas. Nah kayak kita ini awamul awam. Kita ini ilmu kurang, amal kurang, semuanya kurang kita ini. Jadi kalau ada kisah alim itu kita tetap menjadi murid aja. Tetap kita menuntut ilmu. Jika ia seorang awam yang ingin belajar ilmu yang memang harus diketahuinya, maka ia sampaikan ilmu itu kepadanya dengan benar dan mengajarinya serta memahamkannya. Harus kita berusaha untuk melajarinya dan supaya dia paham. Ajari dengan praktek. Oh, kayaknya bila sholat zuhur kayaknya usulnya ini, karena takbirnya kayak ini, nah bujurnya kayak ini. Anda kayaknya dua tangan antara pusat dan nih, antara dada dan pusat, tengah-tengah berarti. Itu harus boleh pelajari bujur-bujur. Ilmu fikih Syafi'i kita nih mayoritas ini ilmu fikih Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Pelajari mazhab Syafi'i. Tapi perlu kan kita kenalkan supaya jangan membahas orang. Bilanya sembahyang ini ada kayak ini pendapatnya, kan usah dibahas. Ada aja dalilnya. Ada pendapat imamnya pulang. Tapi kalau kita Imam Syafi'i kayak itu caranya. Nah. Itu belajar juga. Dan kita harus memahamkannya bujur-bujur. Dan pulang dibalik itu kita berdoa lawan Tuhan, mudah-mudahan dia paham. Diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala. Ya, ada murid itu ada paham aja. Tapi tuhuk deh gurunya mendoakan. Banyu itu jurang itu sampai 2 drum sudah diminum makan nasi, ada paham. Ada apa-apa. Allah Ta'ala memahamkan ya Allah, ada Allah kita mengetahui, menghadapi. Ikam nih pembabal benar, jangan. Kayak murid tuh, ada nih pembabal. Ulun ini termasuk orang pembabal, dia pengen bahapa, lapah ya. Ulun dulu ingat lagi bahapa ngajak kawan, kali kepada hafal nanti. Kenapa jadi kayak itu? Karena bila ada hafal satu orang, berdan kawan berdiri. Nah itu bisanya. Ikan mendapal, nah aja kawan. Gereda kawan, wah mahafal. Sampai terpulilit juga mahafal kita. Enak berdiri, mahafal itu berdiri. Bangkat berdiri sebelah pulang kalau ada hafal. Nah. Takon Ustaz Abdurrahman Bilas, Imam Islamic Center. Ada Ustaz Abdurrahman. Belajar sih dia Nukarabani, belajar kitab Jurumiyah. Ustaz Abdurrahman aku makan bangku, ada apa? Betis bangkat, bangku diangkat. Nah. Itu Imam Islamic Center, Ustaz Abdurrahman Bilas. Takon di sini. Karabani, nang Karabani pernah cara masnya Allah, Ustaz Karabani itu. Itu muridnya Karabani itu. Ustaz Abdurrahman Bilas Al-Hafiz. Itu muridnya Karabani. Takon ya Ustaz Abdurrahman. Waktu belajar Karabani kayak apa? Biasanya. Di pemanggih itu kalau bapak berdiri. Jadi guru itu melajari sini, beri pengertian sini, paham guys sini. Ini guru lain pemanggih itu, kayak ini di sini hukumnya, ini, kayak apa, paham guys sini. Kalau kada paham tak kenakan. Ini pengguruan lu kayak itu sih pemanggih itu. Adakah di sini dagitan yang kurang jelas, bila kada jelas tak kenakan. Nah itu seorang guru itu. Artinya ang guru-guru nang membimbing bujur teman kita. Nah kayak ini guru nang mengutulahi kita tuh. Nah kayak ulun punya lah. Belajar dengan Kanda Ahmad Fauji.
Sidin mulai pertama sampai ulun kaini sampai dibimbing sini. Sampai ulun ikhtiar kumanya, sampai ulun mah curigai macam-macam, ini bisa ngutulahi. Bisa kita ketulahan ilmu kita. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Waqi'. Imam Syafi'i itu sedikit aja kritik hati, tetapi Imam Waqi' ini gurunya bujur oleh Imam Syafi'i mengutulahi. Hati-hati ya. Pian lebihnya bisa guru mengaji pun jangan pian katulahani. Guru mengaji itu harat ilmunya. Nang melajari kita bata satu, guru mengaji itu harat. Jangan pian sangka guru mengaji itu biasa. Kalau kada sirin pian kenal lah. Ada tas a bawahi a dapan o a i o kada kenal pian. Bada tasbah, bawa bi, bada panbu, ba bi bu, ya lo. Bahari gitu itu belajar. Pian umumnya pada ingat lagi lawan guru. Tuh pian kirimi Fatihah kan guru kita baca mengaji. Khususan roh acil sianu al-Fatihah. Dulu guru mengaji bibinian. Mengajari alifan. Bila ada sidin masih hidup dirungi duit. Ya Allah harus kita perhatikan, jangan kita biarkan. Jangan guru kita yang melajari kitab aja kita hargai. Guru yang melajari alifan tuh kita hargai. Ini banyak orang lain ini. Guru yang alifan kedihirani lagi. Padahal guru yang melajari alifan itu yang kita hargai. Kita ini pasti punya guru yang melajari alifan. Yalah, Rahmat ada bisi guru melajari alifan. Pian kirim Fatihah. Jangan sampai kita lupakan jasa sidin. Kalau sidin masih hidup, kita hilangi juga, kita antari balas kah, kasih duit kah. Kalau memang sudah meninggal, kirimi Fatihah. Nah kayak almarhum ibu siapa, mamanya Budina. Itu guru mengaji loh, ya loh, kirimi Fatihah. Jangan kita biarkan. Guru kita yang melajari alifan, jasanya luar biasa itu. Kita tidak akan bisa membaca kitab kalau pada bisa membaca alifan. Al-Quran itu dasarnya alifan itu pertama. Pakai lampu duduk. Susah membayar. Luar biasa. Berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Orang bayar itu ikhlasnya luar biasa. Ikhlasnya luar biasa. Ada ulama di Jawa itu Lirboyo. Asal mulanya Lirboyo itu muridnya sekitar puluhan ribu orang. Ada di Lirboyo itu ada ulama besar. Sidin itu mulai pesantren sampai 3 tahun puasa Rahmatai. Untuk pertama Sidin mudah-mudahan yang belajar ini itu 3 tahun puasanya. Karena kayak ikhlasan hati seorang yang mendirikan pondok pesantren. Akhirnya berkahnya luar biasa. Ini ikhlasnya itu kuncinya ikhlas. Kuncinya ikhlas. Kuncinya itu. Ia ringkas pelajaran itu dan tidak memanjangkannya dengan membaca kitab-kitab yang mungkin tidak dipahaminya, sementara ia tidak memperhatikannya dengan sungguh-sungguh padanya dan tidak memerlukan sebagian besar darinya karena keperluan orang awam akan ilmu tidaklah banyak. Intinya itu kita belajar ilmu agama itu penting. Bila kita kada tahu ditanyakan dengan orang-orang yang tahu. Jangan supan untuk bertanya, bertakun, jangan supan bertakun. Pendapat apa aja kalau kita kada dapat bertakun. Bacaan apakah kada dapat bertakun.
jangan sopan untuk bertakun. Dan pulang sebaiknya kalau kita bertakun kita catat pulang. Nyaman lebih berikit di kertas berikit, di otak pun berikit. Nah itu aja. Mudah-mudahan sedikitnya ada keberkahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempanjangkan umur kita dan memudahkan semua urusan kita, dan Allah berikan ilmu berkah kepada kita, dan anak-anak kita mudah-mudahan diberikan ahli ilmu dan amal. Amin Allahumma amin. Kayaknya awal bersumpul kayaknya insyaallah mungkin tanggal 28 kayaknya, tanggal 28 nyaman. Habis haul di Banjar. Di Banjar soalnya ada haul, tetapi di rumahnya Gubernur Amang Birin. Nah, jadi insyaallah tanggal 28 malam Ahad nyaman kita berhaul. Nyaman tak kumpulan. Ceramahnya ini insyaallah kalau pada auran Guru Ahmad Ridwan. Pada Guru Ahmad Ridwan Karangasem dan